Bayangkan sebuah pesawat raksasa mendarat diam-diam di pangkalan militer paling sensitif, tanpa sambutan, tanpa konferensi pers, tanpa satu kalimat penjelasan resmi. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan. Hanya landasan, deru mesin berat, lalu sunyi kembali. Inilah yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2026 ketika sebuah pesawat angkut strategis Ilyushin Il-76TD mendarat di Army Aviation Base Pusenerbat, Semarang. Bagi publik, mungkin ini terlihat biasa. Namun bagi siapapun yang memahami logika militer, peristiwa ini justru memunculkan pertanyaan besar. Il-76TD bukan pesawat kargo harian. Ia dirancang untuk misi bernilai tinggi, membawa muatan ekstrim seperti kendaraan tempur, sistem persenjataan besar, bahkan helikopter dalam kondisi terurai. Pesawat seperti ini jarang sekali beroperasi di Indonesia, dan jikapun datang, hampir selalu terkait operasi strategis. Yang membuatnya semakin menarik, Il-76 ini tidak mendarat di bandara sipil, melainkan langsung di pusat kekuatan helikopter TNI Angkatan Darat. Artinya, muatannya hampir pasti berhubungan langsung dengan alutsista udara. Waktu kedatangannya juga tidak bisa dilepaskan dari konteks nasional. Pemerintah Indonesia tengah memasuki fase awal program besar pengadaan hingga 200 helikopter mulai 2026. Program ini bukan sekadar modernisasi militer, tetapi fondasi mobilitas nasional, dari operasi tempur hingga tanggap bencana. Namun hingga pertengahan Januari, tidak ada rincian resmi mengenai jenis helikopter, negara produsen, atau jadwal pengiriman. Lalu tiba-tiba, sebuah Il-76 mendarat dengan senyap. Kebetulan semacam ini jarang benar-benar kebetulan. Ada dua kemungkinan utama yang masuk akal. Yang pertama, pengiriman helikopter baru sebagai bagian tahap awal program nasional. Secara teknis, helikopter sering dikirim tanpa baling-baling dan memerlukan pesawat angkut besar. Jika ini benar, maka Pusenerbat menjadi titik awal distribusi helikopter generasi baru. Namun biasanya, pengiriman alutsista baru selalu disertai sinyal resmi, walau minimal. Dalam kasus ini, keheningan justru total. Kemungkinan kedua terdengar lebih sunyi, namun lebih realistis. TNI Angkatan Darat masih mengoperasikan helikopter lama seperti Mi-17 yang perannya sangat vital. Helikopter ini membutuhkan overhaul besar yang sering dilakukan di fasilitas khusus, bahkan di luar negeri. Setelah selesai, unit tersebut harus dikembalikan ke pangkalan utama, dan Il-76 adalah pilihan paling aman dan cepat. Karena bukan alutsista baru, tidak ada kewajiban pengumuman besar. Melihat pola yang ada, skenario kedua tampak paling masuk akal. Bisa jadi pesawat itu membawa helikopter hasil overhaul, disertai komponen besar atau suku cadang strategis. Ini mencerminkan fase transisi, menjaga kesiapan armada lama sambil menunggu kedatangan armada baru. Sebuah pendekatan yang lazim dalam modernisasi militer profesional. Apapun isinya, satu pesan sangat jelas. Aktivitas peningkatan kesiapan udara TNI Angkatan Darat sedang berlangsung nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. Dan dalam dunia militer, pergerakan yang paling senyap seringkali adalah yang paling serius. Dari satu pendaratan tanpa penjelasan, kita mungkin sedang menyaksikan awal perubahan besar dalam kekuatan helikopter Indonesia.